Jadi saya sangat kehilangan teman gitu, teman baik. Semoga beliau tetap damai di sana gitu. Hati saya sebenarnya hari ini kan sedih gitu, galau gitu, antara pingin mengantarkan dia terakhir tapi kemudian juga nggak bisa. Uh, ingin mengantarkan tapi juga situasinya begini gitu, itu berat buat saya gitu. Aduh, maaf ya, Rik. Oke, Mas, santai, Mas. Terlalu banyak ini juga kenangan dengan dia gitu, dan cita-cita dia untuk bersama melakukan sesuatu itu masih banyak yang tertunda gitu, Rik. Halo, Total Politik semuanya, teman-teman. Ini masuk episode kedua mungkin. Untuk di Total Politik kita punya acara namanya Kabar Politik, karena persoalan COVID-19 ini membuat kita harus menjaga jarak sementara. Oke, hari ini gue udah bergabung bersama seorang aktivis, seorang yang sudah malang melintang di dunia yang banyak sebenarnya di isu-isu conflict resolution, terus human rights, interfaith dialogue, ya. Bersama gue hari ini Mas Ali Nur Sahid. Halo Mas Ari. Halo. Sehat? Alhamdulillah, Mas. Tetap dikarantina di rumah di tengah situasi berduka ini. Iya, sangat. Dari semalam sore. Ini hari ini saya mendedikasikan cangkir berwarna pink untuk obrolan kita hari ini, yang agak melankolia sedikit gitu. Oke, Mas. Kemarin itu pas mendengar kabar Glenn Fredly meninggal dunia, yang ada di otak saya pertama kali itu adalah film Beta Maluku, yang mana Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina itu terlibat dalam pembuatan film itu, dan juga buku Kita Orang Bersaudara, yang mana di situ juga ada keterlibatan Glenn Fredly juga, setahu saya gitu ya, Mas Ali. Nah, kalau saya tanya tadi kepada Opa, apakah Opa mau untuk bicara soal political obituary dari Glenn Fredly gitu. Saya sempat menanyakan itu tadi, dan Opa bilang, wah, jangan saya yang ngomong, ada orang yang lebih dekat katanya, dan tahu banyak cerita personal dan perjalanannya secara mendetail. Siapa katanya? Namanya Ali Nur Sahid katanya. Ya udah, saya teleponin Ali Nur Sahid langsung katanya kan. Nah, jadi ceritanya begitu, kenapa saya bisa sampai mengontak Mas Ali gitu ya, karena cerita detailnya. Nah, di sini mungkin kita mulai dulu sebagai aktivis, Mas Ali. Dulu sempat di Kontras juga kan, sempat di Kontras sebelum di Paramadina gitu ya. Dan sebenarnya lagunya Glenn yang paling Mas Ali suka apa, Mas? Lagunya? Iya, jangan-jangan sebelum saya kenal dia, itu kan kita kenal lagunya dulu. Iya. Gitu. Jadi dia mengantarkan suasana hati kegalauan dengan lagu-lagunya itu kan. Gitu. Jadi ketika pertama kali kenal dia, itu kita udah merasa hangat duluan karena udah dengan lagu-lagunya yang sangat melo kan. Gitu. Jadi pertemuan pertama itu sekitar kapan ya? Saya lupa. Mungkin tahun-tahun 2010 kalau nggak salah. Gitu. Jadi waktu itu saya masih di Kontras. Dianya juga lagi proses dia waktu itu kan dia mendeklarasikan diri untuk keluar dari industri musik awal-awal ya. Karena merasa industri itu tahunnya berapa lupa saya pasnya. Pokoknya dia mendeklarasikan diri keluar dari industri lah gitu. Karena menurut dia
industri ini terlalu mencekik gitu, dan waktu itu memang sudah ada gelisah awal-awal perubahan dari Ringback Tune apa macam-macam Iya, gitu. iya, Jadi iya, iya, iya. uh, Mulai di transisi awal-awal itu dia dari fisik ya berarti ya. ya, jadi Oh. waktu itu kan dia sama Sony Music kalau nggak salah. Hmm. Keluar dari Sony Music lah begitu, karena dianggapnya terlalu eksploitatif dan tidak menghargai karya, kurang menghargai karya personalnya gitu. Terakhir yang aku tahu karya-karya dia bisa dia ambil kembali itu baru tahun kemarin kalau nggak salah, atau tahun ini malah. Jadi dia bisa mengkapitalisir dan mengumpulkan semua karya-karyanya dari label itu baru tahun ini malah gitu, setelah proses panjang bertahun-tahun itu, dan nggak semua musisi bisa begitu. Itu yang aku tahu. Jadi pertama kali ketemu dia yang rasa karena udah merasa tahu soal lagunya, sehingga kami mudah akrab. Sehingga waktu itu kemudian kami ajak untuk bantuin isu-isu kontras. Jadi waktu itu isu gini, Indonesia Timur, isu-isu Papua, NTT, Ambon, dan macam-macam itu kan nggak muncul di permukaan gitu. Susah sekali lah gitu. Entah itu dianggap gerakan di GPK kan lah dalam tanda petik ya, gerakan pengacau keamanan, dianggapnya makar dan macam-macam gitu. Sehingga berat sekali untuk padahal problem Indonesia Timur itu ada problem kemiskinan, ketinggalan infrastruktur, dan macam-macam. Itu masih periode SBY kalau nggak salah. Ya kan? Jadi kita merasa harus ada cara lain nih untuk mengkampanyekan Indonesia Timur gitu. Nah, salah satunya waktu itu Glenn menawarkan untuk yuk kita lewat budaya aja loh gitu. Karena lewat pendekatan politik, advokasi politik itu kok rasanya berat ya gitu. Isu-isunya selalu di stigma makar dan macam-macam, dan itu hambatan tersendiri untuk mengangkat kasusnya gitu. Nah, kemudian semenjak itu sebenarnya saya mulai akrab dengan dia dan sering berkontak secara personal gitu. Saya biasa main ke rumahnya, diundang misah ke rumah, dikenalin ceweknya dikenalin cewek lagi deket dengan siapa, diajak diskusi, diajak membuat proyek kecil-kecilan. Berarti siap. apa namanya, Mas Ali ya bisa dibilang bahwa menjadi salah satu kawan yang menemani perjalanan aktivismenya Glenn lah ya. Ketika itu ada perubahan cara pandang gitu ya. Betul. Jadi saya merasa juga begitu. Jadi banyak berdiskusi soal isu perkembangan situasi, soal hak asasi manusia, strateginya bagaimana, soal situasi politik. Itu di awal-awal yang menurut saya dia memang fasenya lagi transisi ya. Di satu sisi dia harus mengembangkan manajemen sendiri, di satu sisi dia harus melepaskan jeratan industri musik gitu, tapi tetap bermusik, tapi membuat ekosistemnya sendiri gitu. Dia berusaha di transisi itu, sehingga dinamika yang saya alami dengan dia ketika bersinggungan dengan itu juga banyak sekali gitu. Debat-debat soal menyeimbangkan antara pasar, kemudian tuntutan dia ketika kritis juga bukan nggak bisa ya, dibatasi karena ya tetap harus karena ketika dia menjadi kritis, undangan manggung di komersilnya itu kan juga berkurang. Oke, berdampak gitu ya. Jadi misalnya gini, diundang oleh salah satu produk lah ya, nanti ngomong produknya itu ngomong, Mas, nanti jangan ngomong politik ya, jangan ngomong ini, jangan ngomong ini, jangan ngomong itu, gitu loh, ya kan? Padahal di satu sisi gitu, debatku sama dia, Mas, mediummu itu kan istilah dia gini, Mas, kita ciptakan revolusi wangi, dia bilang begitu. Jadi revolusinya lewat yang kalau kami ini kan revolusi apek ya, ngumpulnya aktivis yang jarang mandi, yang kucel lah begitu ya. Nah dia itu
ngajak saya untuk, Mas yuk kita bikin Revolusi Wangi yuk, ini segmen yang berbeda gitu untuk mengisi ruang politik dan perjuangannya, dia bilang begitu. Jadi terus tapi dinamika yang terjadi juga itu persinggungan antara menyiasati pasar, idealisme dan perjuangan itu juga dinamikanya seru ketika saya berdiskusi dengan dia itu. Terus gimana gitu, Mas Pak Ade, Glenn menghadapi tuntutan komersial yang seperti itu? Tetap jalan aja dia atau tetap gimana? Jalan. Jadi beberapa kali saya juga diskusi dengan manajernya kan sebenarnya untuk menyiasati ini. Sampai pada jadi dalam konteks mengangkat Indonesia Timur itu yang paling membanggakan menurut saya adalah kita bikin konser besar, mengundang seluruh musisi di Indonesia ternama, mulai dari Slank, Segidok, SID, pokoknya papan atas lah gitu di Jogja, bikin festival karnaval namanya Festival Voice from the East, suara dari timur. Ya. Keren tuh. Saya Nah, tahu itu kami laksanakan di Jogja dengan waktu yang sangat cepat dengan dana yang sangat minim gitu. Itu juga bagian dari proyek besar yang pernah saya buat dengan dia gitu. Dan ya risikonya di satu sisi gini, pengalaman saya kan kurang begitu berpengalaman di wilayah industri entertainment toh gitu. Dari membuat rigging yang model seperti apa, model panggung, kemudian menghadapi artis, nanti menghadapi ini juga manajernya juga, gitu. Itu tuh sangat rumit gitu, ya kan? Jadi persinggungan antara memasukkan isu ke komunitas musisi itu agak rumit. Saya ingat betul cita-citanya Mas Glenn waktu itu gini. Kita semua terpukul waktu itu ketika Mas Franky Sahliatwa meninggal. Ya. Ketika Mas Franky meninggal, itu kita merasa waktu itu diskusi sama Mas Glenn, kok orang yang bisa menjembatani situasi gitu, mengangkat isu-isu masyarakat kecil, pinggiran, apa macam-macam oleh seniman itu kok sedikit gitu. Karena hanya ada misalnya kalau kita listing gitu ya, beberapa sosok kan misalnya Mas Heri Rusli, Mas Franky gitu. Nggak banyak kan sebenarnya musisi gitu yang punya concern dan langsung loh mengadvokasinya, membelanya langsung, nggak hanya berkarya lewat lagu ya. Kita tahu misalnya Mas Iwan Fals gitu ya, ketika ya dia sih mau diajakin untuk tampil, tapi untuk berada di depan itu belum tentu, Ini Glenn ini berada di depan, kemudian mengajak teman-temannya yang jauh dari isunya gitu untuk membuat karya dan diajak bareng sama dia gitu. Jadi di mata teman-teman musisi itu sampai levelnya begini. Kalau udah yang ngajak Kakak Bung, saya siap. Begitu. Gimana coba menempatkannya? Saya padahal proyeknya pro bono gitu. Nggak dibayar. Iya. Gitu. Itu nggak dibayar, kalau udah Mas. Kakak Glenn yang nggak ada yang dibayar. Gila. Gitu. Memang fighting ya itu ya. Dia bisa mengajak mereka untuk ini penting, ini demi kemanusiaan, dan kau harus bersedia menyediakan waktu, karya, sekaligus nggak berpikir untuk mencari uang di sini gitu. Itu kan berat, mengajak orang untuk dalam satu gerbong itu tuh menurutku nggak banyak orang yang bisa punya power seperti itu gitu. Meskipun saya juga kadang kritik sama dia, Mas, karyamu kan banyakan melo nih, Mbok bikin karya yang agak perjuangan ngangkat tangan kiri dikit gitu. Iseng nih kadang, iseng begitu. Kadang kan iseng gitu Kan Revolusi Wangi. Ini Revolusi Wangi, jadi pakai cara saya dong untuk mengajak orang gitu. Nggak harus dengan lagu yang mengangkat tangan kiri gitu. Dengan lagu melo pun
Itu bakal gue jadiin dengan judul. lagu Milo pun saya ajak mereka gitu. Bakal gue jadiin judul tuh, Revolusi Wangi. Apa tuh? Revolusi Oh Wangi itu iya, bakal gue jadiin siap. judul tuh, bagus tuh. Ya, Revolusi Wangi ala Glenn Fredly. Yoi. Itu saya ingat betul gagasan dia itu dan kita saling mentertawakan konsep apa sih ini, modelnya gimana gitu. Itu kita saling ceng-cengan dan saling bertukar pandangan. Tapi Mas Ali itu untuk derajat tertentu menurut saya itu berhasil. Karena saya pernah research di satu project research saya diminta untuk wawancara beberapa orang di Kampung Ambon. Itu kan di Jakarta ya, Kampung Ambon. Ya. Nah, karena dia disuruh ke Kampung Ambon, yang di kepala saya itu Kampung Ambon tuh ada orang di teras rumah gitaran sambil nyanyi-nyanyi gitu. Jadi top of mind saya soal Ambon itu adalah Glenn Fredly gitu. Nah, tapi sorry to say gitu ya, mohon maaf bukan maksud merendahkan, tapi banyak orang bicara Ambon, top of mind itu misalnya debt collector gitu, misalnya atau premanisme gitu ya. Di Jakarta kan. Tapi untuk derajat tertentu saya malah berpikir top of mind soal Indonesia Timur umumnya dan khususnya Ambon itu ya soal Glenn Fredly gitu. Dan untuk derajat tertentu movement itu udah bergerak dengan Revolusi Wangi itu menurut saya bekerja dengan baik gitu loh. Untuk melakukan re-stereotyping terhadap orang-orang Indonesia Timur gitu. Betul. Dia juga saya belajar banyak juga dengan dia itu model berkomunikasinya terutama misalnya gini, dia itu kan public figure ya, yang juga mengenal banyak lapisan, mau lapisan yang hitam, mau lapisan preman, mau lapisan pejabat, sampai lapisan fansnya gitu. Kayak Frank Sinatra juga ya kawan nih ternyata ya. Kayak misalnya gini sih, gue kalau lagi ketemu sama dia tuh, ntar tiba-tiba tuh gangguannya banyak aja. Ntar yang pindah foto lah, baru ngobrol asik-asiknya gitu ya. 5 menit kemudian foto. Tapi di satu sisi ya dalam konteks mengapresiasi orang dan menghormati ini, tetap harus dia tetap berusaha untuk bisa mengakomodir itu kan gitu. Nah dia itu kalau mengajak saya untuk ketemu dengan beberapa orang, penerimaan orang ke dia itu juga sangat baik gitu. Misalnya saya diajak banyak ketemu dengan teman-teman seniman dan musisi gitu untuk bikin film misalnya, itu ya ngobrol aja gitu, biasa aja, humble aja, lesehan aja gitu. Waktu itu awal-awal bikin kafenya sama Angga baru membuat Visinema waktu itu awal-awal. Itu kan bikin komunitas di M Block tuh. Bikin komunitas di Blok M. Blok M dulu. Blok M itu bikin kafe apa itu namanya? Filosofi kopi itu bukan? Ya, filosofi kopi awal-awal itu ya kita diskusi kenapa bikin ini, pendekatannya kenapa harus bikin lewat film gitu-gitu. Dan itu kan film awal dia menjadi produser toh, harus mencari uang, ketemu pengusaha, ketemu banyak orang gitu, dan dia banyak cerita sekali soal bagaimana dinamika, ya menjelaskan ke saya perspektif orang lain melihat persoalan gitu, perspektif pengusaha melihat persoalan ini, perspektif pejabat melihat persoalan ini gitu. Jadi dia menurut saya dia menengahi jarak gitu antara saya dengan aktivisme saya dan dia sebagai musisi yang juga melihat persoalan. Memang mediator ya orang ini ya, Glenn Fredly ini ya. Betul. Menurutku dia memang mediator ulung. Di samping memang dia memang punya pesonanya sendiri ya, gitu. Dia sendawa aja merdu. Iya, cewek-cewek itu kalau ngeliat dia kan, emak-emak itu kalau ngeliat dia jerit-jerit. Gimana coba? Kapan lagi cewek-cewek Wangi itu datengin Kontras ya gara-gara Glenn itu aja tuh ya. Bener. Gara-gara Glenn. Saya bertemu dengan banyak yang wangi-wangi ya karena Glenn. Ya, bukan gitu. karena ekosistem saya berubah. Saya harus ikut menjaga penampilan. Sampai waktu itu dia bilang gini, Mas,
kamu kan kok jomblonya kelamaan nih mas, gitu misalnya. Dia sering gitu tuh, gitu. Jomblonya kelamaan, aku cariin ya, kayak gitu-gitu. Padahal dalam hati itu sih tentang artis di mana-mana gampang. Emang aku bilang dalam hati begitu. Ya, biasanya kan yang datang ke kontras itu cewek-cewek yang kalau perempuan yang feminis, aktivis, human rights gitu ya. Dan waktu itu Iya. muncullah cewek-cewek wangi alam mall ini mulai datang ke kontras juga gara-gara Glenn itu. Nah, Ya, soal mall, Ri. Ini soal mall lagi. ya. Ini salah satu yang penting juga. Waktu itu mengangkat tema ini kan selalu ruangnya di ruang-ruang keras, di advokasi, Ya. demo, apa macam-macam, Ri. Nah, waktu itu aku sama Glenn itu hampir setahun membuat komunitas Voice from the East itu di mall, Ri. Waktu itu awal-awal mall FX. FX baru berdiri. Senayan, ya. Iya bener ya? Ya. Yang di Senayan pojokan itu. Ya, ya. Nah, waktu itu awal-awal berdiri. Semua mall di Senayan itu, Mas. Semua betul. mall di Senayan itu di pojok. Di mall yang kalau kita mau beli mikirnya setengah mati kan, Ri? Ya kan, buat saya ya. Saya nggak pernah ini sih. Saya harus mikir 2 kali untuk membeli produk di gedung itu gitu. Jadi saya diajakin untuk membuat acara di situ dan rutin, Ri. Dan dikasih ruangan gratis oleh mall itu. Jadi saya disuruh mengelola ruangan hampir 4x4 begitu di mall itu. Kalau orang lain itu bayar gitu ya. Kami dikasih gratis cuma-cuma, Ri. Setahun. Gimana bisa lobbynya? Glenn yang masuk. Gitu. Glenn yang masuk. Jadi saya, Glenn ketemu manajer eventnya gitu ya. Kemudian ngomong bahwa kita punya misi ini, bla 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 untuk Indonesia Timur, mengangkat isu-isu Indonesia Timur lewat budaya, musik, apa macam-macam gitu. Dan kemudian kami dikasih kantor, kasih ruangan gratis dengan beberapa syarat dan prosedur, yaitu saya akan membuat acara rutin selama 1 bulan itu gitu, acara-acara budaya gitu. Wah, waktu itu saya sempat pusing juga gitu. Saya yang aktivis, Ri, gitu, yang harus mikirin strategi advokasi yang berat gitu, harus ngelola event. Jadi udah kayak IO saya. Jadi ini pengalaman IO saya juga sih gitu. Waktu itu saya sekitar awal-awal berapa ya, tahun-tahun 2014 saya mau resign dari kontrak gitu. Waktu itu ngomong sama Haris, waktu itu koordinatornya Haris Hazar. Awal-awal Haris Hazar baru naik jadi koordinator kontrak. Kelakar dia apa, Riz? Ri, habis ini nggak usah jadi manajernya Glenn Fredly ya, begitu. Terus ngakak kita berdua. Kata Haris Hazar. Kata Haris, habis ini jangan jadi manajernya Glenn Fredly ya. Jurgen banyak Klopp uang lain. Emang iya, karena dia Jurgen tahu. Klopp ini kocak banget ya, Jurgen Klopp ini ya. Iya, memang. Aduh. Dia kan kalau bercanda asalnya pelaksanaan Haris Hazar. Sama istilah-istilah militernya itu banyak banget kan, dia hafal banget tuh kan. Misalnya baru tadi telepon-teleponan gitu soal, bro, Sohib lu lewat tuh, gimana nih ya? Begono, doi mah. Kita baru aja tadi jam 10 baru jam 10 gitu. Kita ini harus kemana, bro? Saya harus ke gereja gitu atau ke pemakaman gitu. Habis itu gue bilang, ini yang aku pikirkan dari semalam, Riz. Mau nekat nih gitu. Nekat aja yuk gitu. Tapi nekat berdua gitu. Tetap aja dia mah pengen nyari teman kan, ya kan? Dalam kehidupannya juga menjadi, let's say bisa dikatakan sebagai agunan perjuangannya orang-orang aktivis timur ya. Benar. Beliau jadi gitu. Agunan nih buat orang-orang yang bisa sumbang
tempat, orang bisa sumbang uang mungkin atau sumbang apapun dalam perjuangan mereka untuk mengangkat isu-isu persoalan Indonesia Timur gitu ya. Betul, karena gini, meskipun banyak musisi Indonesia Timur, meskipun banyak karya dari Indonesia Timur, nggak ngangkat kan, Ri? Iya. Gitu. Artinya Glenn berusaha untuk menjabatani kelompok isu gitu untuk bisa naik itu dengan cara dia gitu. Dan itu menurutku dia cukup pintar gitu untuk mencari peluang dan menyiasati ruang, mencari peluang dan menyiasati ruang gitu. Dan dia kalau berada di lingkungan aktivis kan selalu ngajak saya gitu, mau isu apapun kan, Ya. isu toleransi di misalnya dengan teman-teman diajak teman-teman tunjukin toleransi sama teman-teman waktu itu siapa ya, Aliansi Bhinneka Tunggal Ika, atau dengan teman-teman diajakin untuk isu masyarakat adat dengan teman-teman aman, atau dengan isu anti korupsi ICW gitu-gitu kan, saya menemani dia. Ya kayak gitu, inilah, sebagai partner. Kayak kita masuk tempat wisata, Mas Ali ini tour guide-nya lah ya, buat Glenn masuk ke aktivis. Kan agak manajer aktivisme, Ri. Jadi manajer untuk aktivisme saya, manajer eventnya itu Mbak Ika namanya. Iya. Gitu. Udah kayak begitu posisinya. Jadi pernah gitu. Ketemu tokoh politik nggak Mas Ali sama Glenn? Saya membatasi untuk ketemu itu. Oke. Termasuk ketemu sejumlah orang yang diduga pembunuh munir. Gitu. Jadi waktu itu si X itu gitu ingin membantu dia kan untuk wilayah yang lain. Untuk waktu itu untuk konferensi musik di Ambon kalau nggak salah. Ngobrol panjang lebar tuh. Gitu. Mas, saya karena dia kan ketemu orang-orang ini di luar yang lain gitu. Si X ini juga misalnya Dewan Penasehat Perkumpulan Musik Indonesia. Kayak gitu-gitu loh. Ya, masuk ke sisi politisnya musik lah gitu ya. Ya, dia adalah ketua ikatan musisi musik dan apa begitu loh. Ya, jangan disebutin. Dia termasuk di dalamnya kok. Ya, jangan disebutin dia kan jangan sebut merek, nanti bisa di take down ini. Bisa di lockdown. Jadi dilemanya juga dia nelpon tuh, gimana ini Mas? Saya ketemu orang yang punya keperpihakan tema ini, tapi dia juga dianggap sebagai pelaku di kasus yang lain gitu, Ri. Di isu HAM misalnya. Itu dilema-dilema begitu dia ngobrol. Saya harus gimana? Saya maju nggak apa-apa ya? Kayak gitu-gitu. Ya aku terserah Mas Glenn, aku bilang begitu. Tapi dalam prinsip saya sih nggak bisa Mas, gitu. Apalagi habis itu dia nelpon tuh, nanti nelpon Mbak Suci, gitu, atau telepon Usman atau telepon Haris, gitu, untuk menempatkan pilihan saya ini sudah benar apa enggak, gitu. Berisiko untuk ditinggalkan teman-teman aktivis yang lain atau enggak, gitu-gitu, Ri. Jadi persinggungan, kalau kami kan keras ya, nggak bisa. Saklek lah. Ini pembunuh ya nggak boleh, gitu. Iya benar. Saya lupa Bapak bukan orang politik. Karena yang masuk channel saya ini politisi kebanyakan kan. Saya aktivis manajer IO tim hore untuk musisi gitu. Nah Mas, kan sempat bikin film Cahaya dari Timur tuh, Beta Maluku tuh. Betul. Nah itu gimana ceritanya dulu tuh, sampai nyari fundingnya, apa Glenn sejauh mana Glenn? Jadi memang waktu itu
Jadi waktu itu dia bilang ini debut pertamanya dia untuk jadi produser, gitu. Dia ngobrol dengan kami, gitu, di pusat Paramadina. Dan kebetulan waktu itu memang kita punya buku Carita Orang Basudara kan. Nah, waktu itu kemudian si Glenn pingin melanjutkan itu dengan medium yang lain lewat film, gitu. Maka ketika lewat film itu kemudian ya udah akhirnya membuat Visinema kan yang kemudian membuatnya gitu. Nah, kami sebenarnya supporting sedikit lah ya di wilayah riset gitu. Ada buku yang bisa dipakai untuk dikembangkan. Kemudian kita bisa kolaborasi untuk saling sama-sama mengkampanyekan bahwa isu Ambon ini penting, resolusi konflik harus tetap dibangun gitu-gitu. Waktu itu kebetulan tim risetnya kan JNRS untuk film itu, tim penelitinya. Ada bukunya Jalan Lain, Jalan ke Tuleu, Jalan Lain. Ya, ada Jalan Lain ke Tuleu juga itu. Nah, kebetulan Jen juga kan akrab dengan kami dan waktu itu dia juga jadi kalau nggak salah jadi produser juga. Ini dia juga di pusat itu waktu itu saya minta dia untuk jadi salah satu juri Ahmad Wahid. Juri penulisan esai. Iya, yang waktu ERK jadi pembuka sayembara pengumumannya ya, juga. Betul. Yang di Salihara betul. ya. Jadi itu kayak klop lah gitu beberapa teman. Kemudian penulis skripnya kan Ipang gitu, Irfan Ramli yang juga waktu itu teman juga dari Ambon yang juga lagi merintis dunia penulisan, terjun ke wilayah film dan macam-macam. Jadi ini relatif berusaha ekosistem baru gitu, anak teman-teman muda yang cukup punya idealisme gitu. Klop lah. Kemudian Angga yang memfasilitasinya, nyari uangnya, jadi gerbongnya ya Angga Sasongko gitu. Dan alhamdulillahnya menang di Piala Citra kan film itu. Ya, jadi betul. Itu yang mikir itu jadi bisnis itu cuma Angga berarti ya di situ. Yang lain tuh cuma soal ada itu. Banyak. Produsernya kan Glenn, pusing juga mencari uang miliaran rupiah gitu. Dapat tapi ya itu kan nggak murah. Saya nonton itu film 2 kali Mas. Kakak Sani itu. Oke. 2 kali saya nonton dan saya rasa itu nggak murah bikin itu. Bagus banget itu film, bagus banget. Chico Jericho yang main bagus banget itu. Chico Jericho gitu. Jadi sebenarnya itu film yang dibangun dari idealisme itu kan agak berat ya, Ri. Maksudnya gini, menyiasati ini gitu di wilayah komersil, mencari uangnya, mengorganisir ini menjadi film di Ambon loh ini. Membuat film di Indonesia Timur itu kan berat di ongkos. Berat, iya makanya itu. Iya, gitu. Belum nanti bertabrakan juga dengan teman-teman yang karakter di Indonesia Timurnya yang keras-keras gitu. Lu apa sih Jakarta gitu ya kan? Lu mau eksploitasi gua lagi ya? Kan gitu-gitu kadang Ri perspektifnya. Kalau ada orang Jakarta ke timur itu Ri, itu juga dinamika tersendiri loh Ri. Gitu. Padahal di satu sisi kita pingin bareng, keterlibatan bersama gitu. Enggak semua orang juga bisa nyaman bisa diterima di timur itu nggak semua orang loh gitu. Hanya orang-orang tertentu dengan komunitas tertentu, dengan orang-orang yang bisa dipercaya lah oleh kelompok sana gitu. Ya biasalah dalam prosesnya sendiri saya nggak begitu intens gitu, tapi prosesnya diskusi pinggirannya begitulah di tengah-tengah syuting apa macam-macam kan saya selalu diajak Glenn kan gitu. Kadang tiba-tiba Mas ke rumah dong gitu, rumah lah pakai motor ya kan, motor jeleknya tinggal aja Mas, kita jalan gitu. Tiba-tiba jalan di syuting Ri, itu proses syuting gitu. Yang saya ngapain ya kok diajak proses syuting gitu, diskusi sama Ciko lah, sama Angga, sama teman-teman yang lain ngalor ngidul gitu, ketemu si banyak teman-teman aktor gitu di Blok M situ. Pulang-pulang jam berapa Ri? Ngobrol-ngobrol gitu.
jam 4 gitu. Subuh gitu. Jadi pulangnya besok paginya gitu. Gitu-gitu, Ri. Jadi plus juga saya juga berkenalan dengan keluarganya ya, yang sederhana gitu. Keluarganya sangat sederhana sekali gitu. Saya dikenalkan dengan adiknya, membantu saya untuk bikin mengelola kampanye Indonesia Timur itu. Saya dibantu banyak berkenalan dengan teman-teman Indonesia Timur yang lain sebenarnya. Saya ketemu teman-teman NTT, musisinya, saya ketemu teman-teman NTT, bakat-bakat yang lain gitu ya, yang di luar dari aktivisme gitu. Tapi teman-teman komunitas Indonesia Timur, saya jadi akrab gitu. Jadi kalau ada apa-apa, kamu jangan macam-macam sama saya, Ri. Saya tinggal telepon ini. Ampun. Dia itu melintasi wilayah, Li, untuk Indonesia Timur ya. Dia mengarungi. Oh ya. Dia sebagai kapal, dia mengarungi Nusa Tenggara, Papua. Itu dia bisa hangat, Ri. Ya, waktu itu kalau nggak salah, waktu itu ada gini. Saya dengan dia itu kan banyak proyek, rencana doang, Ri. Gagalnya banyak daripada yang berhasil. Mulai dari yang ingin bikin konser reggae di Papua, ingin bikin apa lagi ya, ingin bikin untuk NTT itu waktu itu kita bikin apa ya, lupa aku. Chef Lokananta kita bikin gitu ya. Waktu itu dia bikin waktu itu Lokananta kan mau ditutup. Ya. Gitu. Cerita banyak tuh. Saya harus begini, Mas. Saya harus mau bayangkan gitu. Saya dengan situasi begini saya harus bikin album di Lokananta live gitu, dengan keterbatasan sumber daya gitu. Tetap harus menghidupi karena dia bagian dari sejarah musik gitu. Di Dan Solo ini penting. Kan ya, Lokananta ya. Di Solo, di Lokananta. Itu kan bawa gerbong. Ya, yang ERK rekaman juga kan sana. ERK juga rekaman. Waktu itu kan awal-awal Glenn Fredly yang bikin Chef Lokananta gitu. Secara urut-urutan ya, baru kemudian orang mulai care bahwa ini aset budaya yang penting untuk dipertahankan. Mestinya gitu. Kayak diharapkan kayak Abbey Road gitu ya kali ya, itu ya. Ya. Nah, jadi itu yang saya salah satu yang menurutku penting, Ri. Dia sebenarnya ingin melanjutkan Mas Franky, Haila Tua. Siapa? Gitu. Franky. Oh iya. Mas Franky. Dia ingin melanjutkan sosoknya itu, melanjutkan perjuangannya dalam konteks gagasan maupun praktek, itu dia. Gitu, karena nggak banyak. Waktu itu kan juga di teman-teman aktivisme juga, kalau nanya apa-apa kan ke saya gitu. Misalnya nanya, musisi yang bisa diajak begini nih siapa ya? Tahu persoalan dalam dan juga tahu cara dan bentuk menyampaikannya gitu, dan bisa mengajak yang lain. Itu nggak banyak, Rik. Ya. Mas, gitu. Saya dengar dari Opa baru sekitar 1 bulan yang lalu katanya gue mau meeting sama Glenn nih gitu. Akhirnya bawa motor sendiri gitu. Nah, katanya di situ ada kerjaan sama Glenn ya sebenarnya ya. Sekarang ini. Betul. Ya? Ini proyek terakhir yang penting yang tertunda sebenarnya. Karena di bulan-bulan kemarin itu memang kita sebelum COVID COVID ini muncul, kita memang intens ketemu, Ri. Iya. Rapat itu tiap minggu rapat, Ri, sama Mas Glenn waktu itu, sama tim manajemennya untuk ngerumusin riset musik Indonesia gitu. Jadi waktu itu keprihatinannya adalah gini, kok literatur soal musik Indonesia ini kok sedikit ya, gitu. Ya, waktu itu kemudian jangan-jangan salah satu strateginya adalah kita membuat ini sayembara penulisan yang kemudian bakat-bakat penulis tentang musik itu muncul, menuliskan soal ekosistem musik gitu. Terus kemudian kita workshopkan gitu, kita didik lah gitu selama seminggu. Kayak Ahmad Wahib ya, berarti ya? Iya begitu. Jadi gagasannya bakal ada buku riset tentang musik yang secara metodologi baik gitu, dan secara
secara konten juga bermutu gitu. Idenya waktu itu. Waktu itu kemudian udah kita siapkan tuh rinci. Kita bakal membuat acara di bulan launchingnya pas di peringatan musik Indonesia gitu. Kemudian kita bakal mengundang, bakal membuat coaching klinik gitu, melibatkan ada kompilasi, melibatkan ada akademisi, ada musisi, ada budayawan juga menjadi jurinya untuk melatih gitu-gitu. Sampai ke situ udah sampai tinggal dieksekusi sebenarnya levelnya. Secara konsep udah disetujui gitu, alur, waktu sampai gagasannya itu tinggal dieksekusi aja, menunggu Mas Glenn untuk, karena waktu itu beliau lagi lahiran. Ini situasinya dia kan lagi senang sekali gitu. Gitu. Saya terakhir ketemu dia itu belum lahiran gitu, dan lagi siap-siap, dan teman saya, istrinya Holil Irma Hidayahnya itu menitipkan buku ke dia gitu untuk buku menyusui gitu. Iya, aktivis aktivis aksi itu menitipkan buku juga, dan lupa bawa. Gue tahu dia itu pelupa orangnya. Jadi pas dia pulang gitu ya, habis pamitan gitu, ketinggalan. Saya sih udah hafal, pasti ketinggalan, gue bilang. Di podcastnya Total Politik ya, Mas Holil sempat jelasin juga tuh, istri saya fundamentalis ASI. Itu aktivis ASI garis keras itu. Iya. Mas, ini ya terakhir. Aktivis. Terakhir, pertanyaan terakhir, Mas Ali. Apa sih legasinya Glenn ini di dunia yang Mas Ali geluti hari ini sebenarnya? Dan apa yang belum tuntas gitu? Kira-kira gimana menurut Mas Ali? Gagasannya banyak banget, kita ini banyak berencana, eksekusinya banyak gagalnya. Mulai dari rencana membuat konser, diskusi, sampai membuat waktu itu sebelum ada kios, gue inget banget tuh. Sebelum ada kios itu dia ngontak. Waktu itu kegelisahannya adalah, kok ruang untuk kita berdiskusi, baik itu budaya dan macam-macam gitu, itu kok sedikit ya Mas, yuk kita bikin ruang diskusi yuk gitu. Di mana Mas? Di rumah saya aja gitu. Serius nih gitu. Serius yuk kita bikin di rumah gitu. Ini ruang privat. Gue waktu itu udah nganti-wanti tuh, Mas, rumah itu ruang privat loh ya, kalau duduk banyak orang tiap bulan, sanggup nggak lo gitu. Siap Mas gitu. Aku udah ngobrol sama Pak RT gitu. Jadi rumahnya itu hook deh, kayak rumahnya Pak Bos lah ya, di pojokan. Ada samping kolam renang, Re. Terus dia agak luas tuh, dia ada saungnya gitu. Ini aja yuk Mas kita bikin gitu. Serius ya, siap digeruduk tiap bulan ya gitu sama komunitas gitu. Siap gitu. Tema apa? Oh, langsung lah. Ada buku waktu itu yang aku kasih, Pak Bos kasih ke dia, The Idea of Indonesia. Ya, gitu. Si waktu itu kita minta salah satunya membahas tema-tema tentang keindonesiaan, karena waktu itu kita ngerasa waktu itu intoleransi kan lagi meningkat, Tori, yang waktu ada demo 212 dan macam-macam itu loh. Itu menjadi kegelisahan kita bersama kan, soal gimana cara mengevaluasi situasinya gitu. Nah, dan itu juga gagal gitu, ide itu. Jadi saya ini komunikasi sama dia agak putus nyambung sebenarnya, Rik. Gitu. Di kadang lama nggak ketemu, tiba-tiba muncul ngajak ngobrol untuk bikin apa gitu. Jadi ketemu itu ngerjain konsep gitu. Seniman, yuk, Mas, random seniman. Emang itu resiko yang harus saya tanggung ya, ketika berdiskusi udah siap-siap bikin rumusin gitu, tiba-tiba gitu, udah bikin konsep capek gitu, Re. Tiba-tiba adem dulu gitu, tiba-tiba besok nyambung lagi gitu-gitu. Itu yang juga menyiasati antara dianya yang seniman, yang juga punya keperpihakan, yang juga dia harus menghidupi pasar kan. Dia ini kan, yang dia hidupi ini kan banyak banget, Ri, sebagai manajemen ya.
gitu. Dia sendiri jadi bersiasat. Dia sendiri sih. Ada manajemennya sebenarnya, Bumi Entertainment, Mbak Ika dan kawan-kawan itu untuk urusan komersil itu dia. Kalau beberapa hal yang terkait soal komersil itu pasti saya lemparnya ke dia dan saya pasti koordinasi sama dia gitu. Misalnya Mas Glenn mau aku ajak untuk diskusi di Bandung, di Jogja, di beberapa tempat itu aku harus komunikasi karena terkait soal jadwal. Bahwa karena gini, Glenn kan muncul itu ada kru yang harus saya tanggung, Ri. Gitu. Ada orang yang harus menyiapkan gitarnya, menyiapkan secara teknis gitu. Saya kan nggak bisa. Saya cuma bisa menyiapkan forum dan menyuplai konten kan. Gitu. Ya kalau Mas Ali bisa, mereka nganggur, Mas. Betul juga sih. Jadi salah satu legasinya dia menurutku adalah dia orang yang bisa mengkampanyekan isu Indonesia Timur dengan populer. Baik itu lewat lagu, lewat film. Jadi dia selalu mencari banyak cara loh, Ri. Mengangkat Ambon dengan membuat City of Music. Kalau nggak ada Glenn, nggak ada itu. Ya, yang musik Hari Musik kemarin kan di sana ya. Hari Musik, konvensi musik Indonesia. Ya, konvensi musik Indonesia. Ya. Yang Triawan datang. Dia itu tetap dihormati karena dia orang lama kan, Ri. Gitu. Di industri dia hafal betul nasib. Jadi dia salah satu orang yang di antara musisi-musisi yang lain, dia kan yang paling vokal kan soal bagaimana kejamnya industri musik, kurangnya mengapresiasi musisi dan seniman. Dia orang yang paling depan ngomong soal itu. Di antara yang lain, kalau yang lain kan ikut gitu ya. Dia yang depan kan. Dia yang megang mic-nya itu dia, Ri. Gitu. Selain Kholil lah ya. Kalau Kholil kan emang kerjanya marah-marah mulu memang. Ya kan emang ngamuk-ngamuk mulu gitu. Kalau dia kan indie ya kan. Iya, kalau ini indie kecil kan, indie kecil lah ya. Kalau ini indie wangi. Yang satunya indie goodie bag, Ri, ya kan. Yang kemana-mana, yang kemana-mana bawa goodie bag. Iya. Kalau ini indie wangi yang memang levelnya agak beda. Indie Alphar gitu ya. Indie pop melo lah gitu. Kalau ini kan pop ngangkat tangan kiri gitu. Jadi ruang Glenn memang sangat luar biasa mewarnai kancah musik dengan membangun ekosistemnya sendiri. Dia selalu itu yang dia bahas, Mas, ekosistem musik kita harus kita bangun begini begitu. Jadi dia kerangkanya selalu besar, meskipun dalam hal prakteknya terseok-seok, aku tahu, babak belur. Seniman ya. Harus utang ke sana, nyari orang ke sini, apa macam-macam. Itu tuh berat, Ri. Dan dia nggak punya usaha lain selain musik gitu, Mas, dia? Tahu Mas Ili? Aku nggak tahu, Ri. Kalau di wilayah itunya ya, yang saya tahu adalah di industri musiknya aku tahu gitu. Tapi di usaha bisnis dia yang lain saya nggak tahu. Tapi tauku keluarganya sangat sederhana begitu kan. Keluarganya kan bapaknya adalah dulu kan Pertamina kan gitu, orang di Pertamina gitu, pensiunan gitu. Adik-adiknya juga saya kenal baik, tinggal di sekitar Pamulang dan sekitarnya juga gitu-gitu. Jadi dan sangat sederhana. Iya, gitu. Kayaknya nggak ada ayam geprek Glenn Fredly gitu, nggak ada ya kayaknya. Dia sederhana, humble juga kan, Ri, gitu. Terus nggak menjaga jarak gitu. Meskipun artis, dia tetap berusaha untuk down to earth lah gitu. Ya, tadi Mas Ili sempat singgung ya, dia melintasi pulau demi pulau kalau untuk pengaruh di Indonesia Timur gitu ya, Mas Ali ya. Nah, saya tuh pernah pengalaman. Dan cita-cita untuk kemanusiaannya bagus sekali, menurutku ya. Jadi dia salah satu orang yang berusaha untuk dia ini humanis gitu. Dan dia ingin mempraktekkan itu dalam konteks perjuangan gitu. Dan itu berat kan sebenarnya gitu. Dan lewat budaya gitu. Oke.
Oke. Ya tadi saya cerita soal antar pulau gitu ya. Nah saya itu pernah dalam satu waktu gitu ya di Indonesia Timur itu, maksudnya saya pindah pulau dalam satu periode waktu yang tidak berjauhan gitu. Papua, NTT, Maluku Utara gitu. Jadi pernah dalam satu waktu yang tidak berjauhan gitu ya, Mas. Dan memang tren musiknya di satu tempat dan tempat lain itu nggak beda gitu loh. Hampir-hampir mirip gitu kan. Nah, jadi saya lihat ada dua orang tuh. Kalau di lokalnya itu yang paling yang cukup kuat itu namanya Dodi Latuharari, kalau pernah dengar Mas Ali. Nah, untuk lokal karena dia sering nyanyi di gereja-gereja lokal gitu kan. Nah, Glenn ini jadi jubirnya di nasional, saya melihatnya kayak gitu. Jadi betul. Iya. Jadi dia datang ke betul. Memang menjadi on behalf di panggung nasionalnya aja gitu kan, kayak apa namanya? Yang menjadi kekuatan utamanya Glenn gitu. Oke. Dan dia sangat mengajak banyak, dia bisa mengumpulkan banyak orang dengan mudah, Ri. Iyalah, Mas. Sendawa aja merdu dia itu pasti. Bener. Saya itu agak iri kadang agak iri kalau lagi ngobrol sama dia, Ri. Gitu ya kan. Pertama kalau nongkrongnya kan pasti ngobrolnya di mall kan, Ri. Gitu. Saya aktivis ya kan, jadi yang bayar pasti dia. Yang bayar pasti dia ya kan. Kemudian kalau ngobrol dengan orang yang baru yang saya nggak tahu, itu kan saya agak riko, sorry. Ntar dengan pendiri apa dia mengenalkan saya dengan banyak orang di lingkaran industri musik dan musisi. Itu saya dikenalkan banyak teman dari Geng Timur. Saya kenal Invana F. Storman, Edo Kondologis, ya Pilatul, apa macem-macem gitu. Jadi dia yang ngajak saya untuk kenalan. Ini Mas, ini gitu. Dia nanti yang nerangin tuh, ini dari ini gitu. Habis itu saya sambung lah. Karena berikutnya kan saya yang mengelola acaranya ya. Iya. IO. Sosoknya sendiri dia menyambungkan melintas. Saya melebutnya dia melintas teman sahabat melintas batas dan waktu, Ri. Udah kayak lirik lagunya Glenn. Karena ada ya? Lagunya dia ada ya? Yang melintas ada batas lintas dan batas, ada kan? Lintas batas apa gitu judulnya. Nanti kita cek deh. Pokoknya ada kayak gitulah nuansanya. Jadi saya sangat kehilangan teman gitu, teman baik. Semoga beliau tetap damai di sana gitu. Hati saya sebenarnya hari ini kan sedih gitu, galau gitu, antara ingin mengantarkan dia terakhir tapi kemudian juga nggak bisa. Ingin mengantarkan tapi juga situasinya begini gitu, itu berat buat saya gitu. Aduh, maaf ya, Ri. Oke Mas, santai Mas. Terlalu banyak ini juga kenangan dengan dia gitu, dan cita-cita dia untuk bersama melakukan sesuatu itu masih banyak yang tertunda gitu, Ri. Mau riset soal musik dalam konteks riset gitu. Ngajak terakhir yang rame itu soal RUU Pemusikan juga rame gitu. Saya juga diajakin gitu. Minta bantuan untuk ini harus seperti apa ya Mas gitu. Di satu sisi ada problem begini, di satu sisi ada problem soal apresiasi musik yang minim, di satu sisi regulasinya juga begini gitu-gitu. Dilema-dilema yang juga dihadapi gitu. Itu saya sering bersama dia gitu untuk dalam konteks mendiskusikan banyak hal, kegalauan menghadapi situasi yang dilematis gitu. Saya juga beberapa kali diajak ngobrol gitu, jadi saya sayang gitu. Dan dia orang yang apa ya,
ringan tangan Rok, Dek. Saya telepon untuk bantuin Ina ini itu siap gitu. Tiba-tiba saya harus, Mas bantuin ini yo, siap gitu. Tolong di-tweet yo, siap gitu. Atau tiba-tiba tolong hadir di acara ini ya, gitu. Siap gitu. Dan dia nggak pernah mikirin uang, Dek. Nggak pernah mikirin nanti saya dapat apa atau apa gitu. Saya yang biasanya mau sadar diri untuk oke, nanti saya akan bantuin untuk yang bantuin Mas Glenn karena dia akan kerja gitu ya. Yang Mas Rofik biasanya gitu, dia yang nyiapin gitarnya apanya gitu-gitu. Itu saya pasti yang perhatian ke Mas Rofik gitu. Mas Rofik, ini ada ganti ongkosnya Mas nggak banyak gitu. Ini acaranya sosial gitu-gitu. Itu tanpa sepengetahuan dia tuh. Karena kalau sepengetahuan dia nggak mau gitu. Jadi banyak hal yang banyak kenangan sama dia dan dia baik sekali dan punya visi kemanusiaan yang bagus sekali gitu. Itu kesan saya, Ari, di tengah situasi pandemi dan kesedihan ini serba salah gitu. Saya nggak tahu kenapa. Saya tadi sempat mencari sajaknya Cairil, sajaknya Nisan gitu yang berusaha untuk menggambarkan situasi. Judulnya Nisan, Ri, gitu. Aku tahu setinggi itu atas debu dan duka Maha Tuhan bertahta gitu. Jadi kayak gitu. Maut itu kita nggak berdaya menghadapi situasinya ya gitu. Gitu. Oke Mas. Selamat jalan Ben gitu. Oke Mas Ali. Makasih Ari. Makasih banyak Mas Ali. Makasih banyak. Akhir-akhirnya jadi sedih nih. Saya nangis. Ya gimana? Maaf ya, Mas? Banyak yang tidak bisa ditahan memang Mas. Iya. Banyak yang tidak bisa ditahan. Cengeng saya. Ya, okay. Aktivis tuh hatinya lembut, Mas. Thank you, Ari. Teman-teman semuanya, makasih banyak. Makasih banyak. Yuk, sukses. Tetap jaga kesehatan, Ari. Ya, siap, Mas. Makasih banyak, Mas Ali. Yuk, sama-sama. Mas. Yuk. Oke, sudah selesai dengan Mas Ali. Ternyata sangat gue pun akhirnya jadi speechless gitu ya. Hubungannya begitu dalam dengan Glenn Fredly dan memang kehilangan seorang sahabat berpikir, sahabat untuk melampiaskan idealisme dan kegalauan tentang situasi Indonesia hari ini. Mungkin itu aja untuk kabar politik hari ini dan sampai jumpa di kabar politik dan konten-konten total politik lainnya. Jangan lupa untuk ikutin terus isu-isu yang kita bahas. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. So, bye. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.